Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, bertemu lagi dengan saya Pak Udan Eka Rosyadi di mata kuliah kewirausahaan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai digital marketing ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Nah, apa sih digital marketing itu? Ya. Jadi digital marketing itu adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran ya teman-teman ya. Sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Nah ini teman-teman ya. Jadi digital marketing itu adalah strategi pemasaran yang dilakukan melalui dunia digital atau internet ini teman-teman. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuannya itu adalah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu gitu ya teman-teman ya. Nah, dan ini diyakini menjadi suatu terobosan baru untuk dunia marketing dan memiliki potensi lebih besar daripada marketing secara konvensional. Nah, ini teman-teman. Jadi digital marketing itu konsepnya seperti itu ya teman-teman ya. Adalah salah satu strategi marketing dengan memanfaatkan dunia digital atau internet. Seperti itu teman-teman. Jadi tujuannya apa aja sih? Ini ada 6 ya teman-teman ya. Tujuan digital marketing itu ada 6. Yang pertama adalah to inform about product offering. Jadi tujuan di salah satunya di sini adalah menginformasikan gitu ya, memberikan knowledge, pengetahuan baru terhadap sebuah penawaran produk ke khalayak masyarakat gitu ya teman-teman ya. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Jadi menginformasikan, memberitahu ini loh ada produk baru, ini loh pre-order salah satu produk smartphone rilis. Nah seperti itu ada tujuan dari digital marketing. Yang kedua adalah branding ya teman-teman ya, mengenalkan brand-brand mereka gitu ya teman-teman ya. Nah, itu banyak sekali di sosial media atau di websitenya dari brand-brand itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjual produk atau layanan atau jasa gitu ya teman-teman ya. Jadi tujuannya pasti itu ya intinya ya. Jadi menjual produk atau menawarkan sebuah jasa. Kemudian yang keempat adalah customer service, jadi pelayanan customer. Jadi seperti banyak sekali ya contoh-contoh kayak sekarang ini PLN gitu ya teman-teman ya, atau mungkin ISP Internet Service Provider gitu yang melayani customernya secara langsung secara online gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah to entertain, untuk menghibur. Nah, ini banyak sekali dari digital marketing yang tujuannya untuk menghibur customernya gitu ya. Kemudian yang keenam adalah to engage and build relationship. Jadi intinya adalah untuk meningkatkan hubungan dengan para pelanggan. Nah, ini. Jadi tujuannya seperti itu teman-teman, dilakukannya digital marketing. Nah ini saya dapat data ya teman-teman ya dari We Are Social, dari Hotsuite ya. Di tahun 2021 ini pengguna mobile internet ya teman-teman ya. Jadi udah di Indonesia ya khususnya teman-teman ya. Jadi ada total 195,3 juta pengguna teman-teman. Atau di sini kurang lebih kalau dipresentasikan kurang lebih 96,4% gitu ya teman-teman ya. Jadi mobile internet dan smartphone internet ini kurang lebih 96% gitu ya. Kemudian waktu yang dihabiskan untuk ini teman-teman ya, untuk memakai internet gitu ya, mobile internet itu kurang lebih rata-rata orang berumur 16 tahun hingga 64 tahun itu menghabiskan waktu 5 jam 4 menit. Nah, itu dalam seharinya ya teman-teman ya, rata-rata dalam perharinya masyarakat kita itu menghabiskan waktu 5 jam 4 menit. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, untuk penggunaan sosial medianya sendiri
ada total ini ya pengguna aktif media sosial sebanyak 170 juta, teman-teman ya. Kalau dihitung persentasenya dari total populasi adalah sekitar 61,8% dari penduduk Indonesia adalah pengguna aktif sosial media gitu teman-teman. Nah ini meningkat ya teman-teman ya per tahunnya. Dan pengguna aktif yang menggunakan via mobile phone ada 168,5 juta, di mana persentasenya adalah 99,1%. Nah, sisanya mungkin bisa menggunakan device yang lain ya, seperti laptop atau mungkin yang lainnya, banyak. Nah, ini ya, jadi daily time spent on media, jadi banyaknya waktu yang dihabiskan terhadap sebuah media. Nah, ini ya, rata-rata waktu yang dihabiskan teman-teman ketika menggunakan internet ya di semua perangkat itu kita menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam 52 menit ya, kurang lebih hampir 9 jam ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya penggunaan televisi gitu ya, 2 jam 50 menit, dan di sini yang paling banyak adalah penggunaan internet dan sosial media. Sosial media di sini ada 3 jam 14 menit. Nah, dengan melihat data-data ini kita bisa melihat sebuah potensi ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa internet dan sosial media ini paling banyak dihabiskan. Orang-orang menghabiskan banyak waktu di internet dan di sosial media. Jadi kita bisa bilang, wah ternyata kita bisa melakukan promosi ini gitu ya melalui internet dan melalui sosial media, atau mungkin juga bisa melalui iklan TV gitu ya teman-teman ya. Nah ini itu data seperti ini bisa kita manfaatkan untuk strategi marketing usaha kita gitu teman-teman. Nah kemudian kita berbicara tentang platform sosial media teman-teman ya. Di Indonesia peringkat satunya dipegang oleh YouTube. Nah YouTube ini paling banyak ya teman-teman ya, yang paling banyak digunakan ya teman-teman. Jadi yang pertama YouTube, yang kedua ada WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada Facebook Messenger, Line, LinkedIn, ada TikTok juga ya teman-teman ya. Jadi TikTok di sini 38,7%. Nah, dengan begini kita bisa melihat teman-teman promosi kita lakukan di sosial media yang mana gitu ya teman-teman ya. Melalui YouTube, kalau YouTube berarti basicnya memang berbasis video, konten video teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada WhatsApp bisnis yang bisa kita manfaatkan untuk media marketing. Kemudian ada Instagram pun ada bisnisnya juga ya teman-teman ya, akun bisnis. Kemudian ada Facebook juga banyak sekali ya teman-teman ya. Di Facebook ini juga banyak sekali komunitas-komunitas jualan-jualan gitu ya teman-teman ya, ini juga bisa dimanfaatkan. Kemudian Twitter ini juga banyak sekali teman-teman ya. Saya sering menggunakan Twitter untuk kadang mencari keyword tertentu, misal mencari produk yang lagi hits gitu ya teman-teman ya. Twitter bisa seperti itu dan lain sebagainya. Nah ini kemudian e-commerce spend by kategori. Jadi kategori apa sih yang paling banyak ya teman-teman ya dari segi e-commerce. Nah yang paling banyak dicari gitu ya atau dibeli oleh penduduk Indonesia adalah yang paling tinggi itu ada di ini ya teman-teman ya, digital music gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin karena sekarang memang era pandemi gitu ya, kita udah nyaman di rumah. Nah ini mungkin musik adalah salah satu stress relief gitu ya teman-teman ya, yang bisa meredakan stres. Jadi orang-orang mungkin banyak menikmati hiburan di rumah gitu ya melalui musik ini teman-teman ya. Kemudian ada fashion and beauty. Nah ini teman-teman, ini tinggi juga ya teman-teman ya, fashion, pakaian gitu ya, dan kecantikan gitu ya teman-teman ya. Dan mereka ini menggunakan e-commerce ya teman-teman ya. Jadi mereka nggak datang langsung ke mall,
mereka juga nggak datang langsung ke pasar atau tempat-tempat yang di luar gitu ya teman ya. Nanti saya akan tunjukkan data yang lain melalui e-commerce, melalui online shop gitu ya, marketplace gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah ini ya teman-teman ya, source of new brand discovery. Jadi persentase pengguna internet yang berumur 16-64 tahun yang menemukan brand baru atau produk baru melalui channel-channel ini teman-teman, melalui saluran-saluran ini. Yang pertama adalah orang-orang itu menemukan produk baru atau brand baru itu melalui search engines ya teman-teman ya, jadi melalui Google. Tapi search engines nggak cuma Google ya teman-teman ya, ada banyak, tapi memang populer memang adalah Google. Itu adalah sebesar 49,7%. Yang kedua, mereka tahu ya, ngerti, wah ada produk baru nih gitu teman-teman. Yang kedua adalah melalui ads on social media, jadi melalui iklan ya teman-teman ya, iklan di sosmed. Nah, jadi mereka kenal sesuatu yang baru itu melalui iklan yang ada di sosial media. Kemudian yang ketiga ada recommendation or comments on social media ini teman-teman. Jadi banyak sekali ya sekarang kalau kita melihat sebuah feed atau sebuah konten di sosmed gitu ya. Atau misal salah satu contoh saya ambil di Instagram gitu ya teman-teman ya. Jadi ada sebuah akun posting video atau posting foto dimana memang followersnya udah banyak sekali. Nah, ketika kita lihat komen-komennya banyak sekali akun-akun yang menawarkan sebuah produk baru gitu ya teman-teman ya. Nah, kadang kita tergiur, kita penasaran gitu ya. Kita akhirnya buka, masuk ke profilnya, kita lihat oh jualan ini. Nah, itu teman-teman, ini adalah salah satu contoh orang pengguna internet yang menemukan brand baru itu melalui komen atau rekomendasi dari sosial media gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada produk website gitu ya, ada consumer review lah. Consumer review ini seperti influencer review gitu ya teman-teman ya, tapi ini lebih ke arah website. Nah, ads on television, jadi iklan di TV. Word of mouth recommendation ini adalah dari mulut ke mulut gitu ya teman-teman ya. Jadi berita melalui mulut ke mulut gitu ya, secara langsung, komunikasi secara langsung. Nah, seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah primary channels for brand research. Nah, ini ya. Jadi ini adalah saluran-saluran yang digunakan ketika kepoin sebuah brand gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka udah tahu brandnya, tapi mereka kurang knowledge about brandnya itu gitu. Jadi pengetahuan tentang brandnya itu masih kurang. Jadi saluran apa aja sih yang digunakan untuk meyakinkan bahwa ini tuh brand yang bagus atau yang nggak bagus? Nah, itu yang pertama, tetap ya peringkat pertama dipegang oleh search engines ya teman-teman ya. Yang kedua adalah social networks, ya ini adalah social media ya teman-teman ya, SNS, social network sites. Nah, itu sama aja. Kemudian ada consumer reviews. Nah, ini ya teman-teman ya, kayak influencer itu tadi yang saya katakan. Jadi kayak endorse, kayak model-model endorse, terus review produk oleh sebuah akun di YouTube mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mereka review produk ini tuh punya kelebihan apa, kelemahannya apa. Nah, itu review ya teman-teman ya. Seperti apa, unboxing. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh dari consumer reviews. Kemudian ada product and brand websites ya. Jadi mereka kepoinnya melalui websitenya langsung gitu ya. Kemudian ada mobile apps. Nah, ini ada beberapa memang dari brand-brand ternama yang sampai membuat aplikasi mobilenya juga ya teman-teman ya. Jadi nggak harus melalui website, bahkan bisa download juga melalui apps mobile gitu ya, aplikasi mobile. Nah, kemudian ada price comparison websites, ini juga ya kita mungkin juga pernah menggunakan. Jadi ada website untuk membandingkan harga gitu ya teman-teman ya, membandingkan spesifikasi mungkin kalau kita cari handphone atau laptop.
Nah, kemudian ada blog gitu ya, Q&A service, vlogs dan lain-lain. Nah ini ya teman-teman ya, penggunaan search engine itu seperti ini ya. Jadi ketika kita ngetik, maka akan muncul langsung di peringkat pertama. Nah ini ada hubungannya dengan istilah search engine optimization ya teman-teman ya, atau biasanya populernya adalah istilahnya adalah SEO gitu ya, SEO, search engine optimization. Nah itu tujuannya apa sih? Jadi menggunakan SEO atau SEO itu adalah tujuannya gimana caranya website kita gitu ya teman-teman ya. Ketika kita menulis misal kopi gitu ya teman-teman ya, maka misal kita punya kafe gitu ya, kita orang-orang mencari keywordnya kopi, maka produk kita akan yang muncul paling atas. Nah itu adalah tujuan menggunakan search engine optimization gitu ya teman-teman ya. Nah, selain website kita berada paling atas, search engine SEO ini juga fungsinya untuk meningkatkan traffic ya teman-teman ya. Jadi banyakin pengunjung, supaya banyak pengunjung yang datang kepoin produk kita melalui website yang udah kita SEO-in ini tadi gitu ya teman-teman ya. Terus juga fungsinya biar mereka itu awet gitu ya di website kita, mereka lihat galeri kita, mungkin baca menu dan lain-lain. Nah itu semuanya ada di website kita dan menggunakan search engine optimization ini gitu. Nah ini ya, selanjutnya adalah consumer atau influencer review. Jadi ada review ya teman-teman ya, dari influencer gitu ya, dari orang-orang yang memang punya followers yang banyak di sosmed gitu ya, punya pengikut yang banyak di sosmed, yang mungkin dengan dia ngomong aja para followersnya nurut gitu ya teman-teman ya. Nah ini jadi kayak ini misal ya, endorse gitu ya, memperkenalkan sebuah produk baru ke khalayak umum gitu ya teman-teman ya. Kemudian bisa juga melalui webinar gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini adalah salah satu contoh dari digital marketing di sosial media. Nah ini ya teman-teman ya, jadi ada konten dari marketing itu apa aja sih bentuknya gitu ya teman-teman ya. Ini kita ulas ya. Jadi yang pertama adalah written articles gitu ya teman-teman ya. Jadi artikel tertulis. Misal kita punya usaha gitu ya teman-teman ya. Tulisan kita masukkan ke dalam media massa gitu ya, atau lewat internet, lewat blog gitu ya, dalam bentuk artikel gitu ya teman-teman ya. Jadi bentuknya kan seperti itu. Kemudian ada yang dalam bentuk video konten gitu ya teman-teman ya. Kita upload video konten di YouTube misal seperti itu, atau mungkin bisa juga melalui sosial media gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ada electronic newsletter gitu ya teman-teman ya. Ini biasanya sering sekali kita jumpai. Electronic newsletter ini adalah sebuah publikasi yang didistribusikan melalui email kepada para subscriber gitu ya teman-teman ya, atau akun-akun yang udah masuk ke dalam daftar. Nah ini kan biasanya kita kalau mendaftar sebuah akun di website tertentu gitu ya, atau kita hubungannya di sini digital marketing, berarti website online shop gitu ya, marketplace dan lain-lain, atau website dari sebuah brand. Ketika kita register atau mendaftar, biasanya di bawah sendiri sebelum kita finishing itu ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pendaftaran itu biasanya ada tulisan apakah Anda ingin menerima berita terbaru, produk terbaru. Nah itu ya seperti itu ya. Jadi itu adalah electronic newsletter kayak gitu. Jadi kalian akan dikabari melalui email kalian, hari ini ada promo apa, hari ini ada produk apa gitu ya. Wah ada produk baru, silakan dilihat gitu ya teman-teman. Seperti itu adalah electronic newsletter. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kita kalau ingin melakukan digital marketing, jadi sebagai pemirsa gitu ya teman-teman ya. Nah ini kamu dapat memilih siapa yang kamu inginkan untuk melihat digital marketing kamu gitu ya, dengan menetapkan pemirsanya, viewersnya gitu ya teman-teman ya. Siapa yang
tujuan kamu itu melakukan digital marketing itu ke siapa, ke pasar yang mana. Nah itu ya. Ini kita bisa lihat di sebelah kiri ini, kita lihat bisa berdasarkan demografiknya gitu ya teman-teman ya. Nah, demografik ini adalah data statistik tentang suatu populasi gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti usianya, jenis kelamin, ras itu kita harus tentukan. Kemudian lifestyle-nya seperti apa gitu ya. Gaya hidup pasar yang kita tuju itu lifestyle-nya gimana, interest-nya ke mana gitu ya teman-teman ya. Kemudian product choices-nya juga seperti apa, personal goals-nya gimana gitu ya. Look for information-nya seperti apa, type of information-nya seperti apa. Jadi kita nggak tiba-tiba langsung kirim aja menuju ke pasar kita gitu ya teman-teman ya. Jadi tujuannya digital marketing ini targetnya ke siapa, kita harus melihat dari beberapa variabel ini gitu ya teman-teman ya. Sedangkan untuk personanya, jadi kamu harus bisa memposisikan diri kamu sebagai orang yang diinginkan pemirsa gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan teman-teman ya. Seperti gendernya mana banyak cowok atau banyak cewek, kita harus sesuaikan gitu ya. Hobinya apa gitu ya teman-teman ya. Lifestyle-nya, favorite movies, songs, books gitu ya. Kemudian gimana sih caranya dia berbicara, caranya dia berbusana, kemudian mungkin tempat nongkrongnya di mana. Nah ini semuanya harus kita survei gitu ya teman-teman ya. Mungkin di suatu tempat tertentu. Nah seperti itu. Nah ini juga bisa digunakan ya teman-teman ya untuk memanfaatkan strategi digital marketing kita, yaitu memanfaatkan Google Trends ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita pakai, kita masuk aja di Google, cari aja Google Trends gitu ya. Jadi di Google Trends ini adalah melihat apa sih yang lagi ngetrend gitu ya, apa sih yang lagi ngehits gitu teman-teman. Nah ini contohnya seperti ini. Kita pilih Indonesia. Nah ini tampilan utamanya teman-teman ya di Google Trends itu. Kalian bisa masuk aja di Google, cari Google Trends. Nah ini ya, ini per tanggal hari ini saya cari di Google Trends, saya buka. Ini teman-teman, jadi yang lagi ngetrends adalah ini ya. Ini mungkin bisa kita lihat per bulannya. Oh ternyata banyak sekali orang yang melihat seperti ini gitu ya teman-teman ya, berita-berita seperti ini. Sekiranya yang berhubungan dengan digital marketing kita itu apa? Oh ternyata banyak yang lagi nonton televisi, nonton berita. Nah ini kita bisa nyisipkan tuh, oh sepertinya strategi marketing kita bisa tuh dalam bentuk misal artikel atau iklan di website seperti itu ya teman-teman ya, atau iklan di TV gitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini perharinya kita juga bisa melihat per tahunnya teman-teman apa yang ngetrend. Nah ini ya. Jadi yang trending ini di tahun lalu 2020, karena kita sekarang masih 2021 belum selesai ya teman-teman ya. Jadi di Google Trends ini apakah yang trending di tahun 2020? Nah ini banyak sekali ya teman-teman ya. Yang banyak dicari melalui Google pencariannya seperti ini. Nah kita juga bisa menggali data lewat sini ya teman-teman ya. Sekiranya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, terutama khususnya masyarakat Indonesia. Apa sih yang lagi populer seperti itu ya. Nah kemudian seperti ini. Nah ini ya penulisan terpopuler tentang ini corona ya, masih hangat. Kemudian sepeda lipat, Odading ini ya teman-teman ya, ini yang tahun lalu. Kalian mungkin bisa mengambil ide usaha kalian lewat tren ini ya teman-teman ya. Nah, dari resep juga yang paling banyak diminati yang mana ini teman-teman. Nah ini saya juga dapat data dari DBS ya teman-teman ya. Dari judulnya adalah COVID-19's Impact on Indonesian Consumer ini ya teman-teman ya. Nah kita lihat, nah ini ya teman-teman ya, di dalam reportnya itu ya teman-teman yang dibuat oleh DBS ini. Nah yang pertama adalah kesehatan jadi barang yang mahal. Nah ini teman-teman ya, datanya kita lihat di sini bahwa
Post COVID-19, how often will you consume vitamins and supplements ini teman-teman ya. Seberapa banyak kalian akan mengkonsumsi vitamin dan suplemen. Nah ini teman-teman, setelah dilihat grafiknya ternyata setelah disurvei hasilnya menunjukkan bahwa mereka akan lebih sering atau lebih banyak mengkonsumsi vitamin dibandingkan sebelum COVID-19. Nah ini teman-teman, sebanyak 54% orang ya teman-teman ya. Nah, menyatakan bahwa mereka akan consume more gitu ya, jadi mengkonsumsi lebih sebelum COVID-19. Nah ini teman-teman, kemudian ini ya, bagaimana kalian perilaku kalian gitu ya terhadap perilakunya, seperti mencuci tangan lebih sering, menggunakan sanitizer gitu ya teman-teman ya. Dihasilkan juga bahwa 87% koresponden ya dari 545 orang bahwa mereka akan melanjutkan untuk tetap memperhatikan kesehatan dan kehigienisan gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka juga akan lebih more attention gitu ya teman-teman ya. Nah ini akhirnya bisa menjadi peluang bisnis kita teman-teman. Oh ternyata seperti ini ya, ternyata orang-orang bakal banyak yang minta vitamin gitu ya. Kita bisa aja jualan jamu gitu ya teman-teman ya, jualan madu, vitamin atau suplemen yang memang sudah punya izin edar gitu ya. Ini peluangnya sangat besar teman-teman, seperti ini. Atau mungkin kalian juga mau jualan sabun cuci tangan gitu ya teman-teman ya, atau mungkin hand sanitizer. Kan sekarang banyak sekali tutorial di YouTube yang membuat bagaimana cara membuat hand sanitizer sendiri, tapi kan nggak semua orang mau membuat seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi peluang bisnis buat kalian, seperti itu. Nah kalian juga bisa promosi dengan cara di sosmed gitu ya teman-teman ya. Jadi diedukasi dulu, kasih knowledge ke para orang-orang ini, apa sih pentingnya multivitamin gitu ya. Jadi kenalkan dulu seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian produk kalian, vitamin kalian itu atau mungkin jamu kalian atau apapun itu, apa sih kelebihannya dibandingkan produk yang lain, seperti itu ya teman-teman. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan data bahwa lebih suka masak di rumah. Nah ini teman-teman, jadi orang-orang sekarang di zaman pandemi ini mereka lebih suka masak di rumah ya teman-teman ya. Ini terlihat presentasinya lebih besar, 69%. Dan mereka juga menghindari makan di luar. Nah, ini ya, terlihat ya. Jadi sebelumnya 35%, langsung turun drastis menjadi 5%. Nah, kemudian food delivery juga meningkat 4%. Jadi orang-orang juga lebih sering delivery makanan ya teman-teman ya. Nah, kemudian take away juga nggak terlalu signifikan. Jadi yang signifikan ini mereka menghindari makan di luar gitu ya. Lebih baik masak di rumah atau mungkin menggunakan layanan food delivery ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga menjadi peluang pasar kalian ya. Jadi yang ingin membuat makanan siap saji gitu ya teman-teman ya, frozen kayak gitu, atau bumbu siap masak, itu terbuka lebar juga teman-teman. Nah seperti yang tadi ya, jadi cara jualannya juga harus ditata. Kita di sosmed kasih resepnya, tips membuat masakan itu seperti apa yang enak. Nah itu jadi di model marketingnya seperti itu, promonya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah jadi orang-orang lebih banyak belanja lewat e-commerce, sosial media, dan website daripada toko offline. Nah, ini ya teman-teman ya. Menurut survei, setelah disurvei, banyak orang-orang yang lebih cenderung ke online ini ya. Terlihat ya teman-teman ya. Jadi yang before COVID ini seperti ini. Jadi orang-orang lebih memilih untuk datang ke mall atau department stores ini teman-teman ya. Sebanyak 73%, kemudian sisanya 24%-nya e-commerce, online, lokal bisnis, sosial media hanya sekian, sangat sedikit.
Namun setelah COVID-19 ternyata teman-teman, setelah disurvei, mereka lebih cenderung memilih untuk belanja lewat e-commerce teman-teman. Ya, jadi ini peluang buat kalian semakin tinggi lagi gitu ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin jualan lewat marketplace atau online shop yang punya toko-toko di sana. Nah, ini peluangnya lebih besar. Ini naik ya, terlihat dari grafis ini, dari infografik ini naik ya teman-teman ya. Sedangkan mereka yang ingin berkunjung ke mall turun drastis dari 73% menjadi 24%. Sedangkan yang e-commerce dari 24% naik drastis menjadi 66% gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau memang kalian ingin membuat sebuah usaha baru gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalian persiapkan dulu medianya gitu ya. Jadi kalian punya sosmed gitu ya teman-teman ya. Kemudian punya tokonya, punya online shopnya gitu ya teman-teman ya. Yang sudah ada produk-produknya. Mungkin kalian sudah punya websitenya mungkin ya teman-teman ya. Website di sini juga lumayan 6%. Nah, itu nanti kita pakai gunakan sosmed untuk mempromosikan toko kita, produk kita itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini beli bahan makanan juga lebih suka lewat online grocery apps daripada ke pasar tradisional. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini juga meningkat ya teman-teman ya, menggunakan aplikasi lewat online beli makanan gitu ya, beli bahan makanan ini teman-teman ya, lewat aplikasi grocery apps ini teman-teman ya. Jadi grocery itu beli daging, beli buah, beli sayur gitu ya teman-teman ya, beli bumbu-bumbu mungkin seperti itu. Jadi jualan seperti ini juga punya peluang yang baik, yang bagus gitu ya teman-teman ya. Lihat di sini dari 3% naik ke 21%. Nah, sedangkan orang-orang juga mulai enggan berbelanja yang awalnya mungkin tinggi ya, berbelanja ke pasar ya teman-teman ya, pasar tradisional. Mereka turun dari 52% turun ke 30%. Nah, seperti itu. Jadi online grocery apps ini juga mulai meningkat, jadi kalian bisa memanfaatkan peluang ini gitu teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan 5 tadi, kesehatan dan kehigienisannya ini ya, orang-orang menjadi lebih sadar gitu ya teman-teman ya terhadap kesehatan dan kehigienisan gitu ya. Jadi hasilnya mayoritas orang Indonesia akan melanjutkan mengkonsumsi vitamin gitu ya, dan menjaga kehigienisan gitu ya setelah COVID-19 berakhir. Nah, ini menjadi peluang buat kalian. Kemudian untuk meals preference ini ya, jadi orang-orang lebih suka makan di rumah teman-teman ya. Jadi yang awalnya mungkin eating out gitu ya, makan di luar, mereka beranjak pindah makan di rumah aja deh gitu. Karena mereka memang lebih attention, lebih perhatian kepada kebersihan makanan. Kan kalau dimasak sendiri kan lebih sehat ya teman-teman ya. Kemudian online delivery apps ini, nah ini juga menjadi sebuah solusi ya teman-teman ya. Kayak mungkin kita bisa memanfaatkan GoFood atau GrabFood gitu ya teman-teman. Nah, atau mungkin makanan-makanan siap saji atau frozen ini ya teman-teman. Seperti itu. Ini juga shopping location, mereka juga berpindah ya, yang awalnya lewat mall langsung, mereka beranjak ke online shopping gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada grocery shopping juga sama ya, mereka menghindari pasar tradisional, mereka lebih memilih melalui online atau melalui aplikasi jadi ya teman-teman ya. Nah, ini juga home and leisure ini teman-teman ya, jadi rumah itu menjadi tempat baru gitu ya untuk hiburan kita gitu ya teman-teman. Kita gimana caranya kita nyaman di rumah gitu ya teman-teman ya. Jadi orang-orang Indonesia itu ternyata setelah di survei tadi lebih cenderung menghabiskan banyak waktu di rumah gitu ya daripada keluar rumah gitu. Nah, kuncinya apa? Kuncinya di sini adalah digital and technology atau gadgets innovations. Nah, ini teman-teman. Ini juga bisa menjadi peluang kalian untuk yang di bidang IT gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dampaknya kepada bisnis. Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti saya jelaskan tadi.
Ini poin-poinnya seperti ini ya. Jadi healthcare, omongan packaged food ini ya, makanan yang sudah dibungkus, makanan siap saji, frozen gitu ya, e-commerce lebih diutamakan. Kemudian delivery apps ini juga akan meningkat gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada home entertainment, jadi mereka memang mengutamakan di rumah gitu ya teman-teman. Makanya kenapa tadi musik digital penjualannya lebih banyak ya teman-teman ya. Ini salah satunya, ternyata memang mereka lebih cenderung ingin menghabiskan waktunya di rumah ketimbang di luar. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, itu mungkin penjelasan untuk mata kuliah hari ini mengenai digital marketing. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman ya. Kalau kita mau membahas digital marketing itu sangat luas sekali. Ini saya hanya membeberkan, mengulas sedikit aja dari yang banyak itu. Nah, semoga kalian info ini bermanfaat ya teman-teman buat kalian semua yang mungkin ingin memulai sebuah usaha atau mungkin sudah punya usaha dan ingin mengembangkan. Kalian bisa melihat data-data yang udah saya uraikan sebelumnya ini tadi. Oke, jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau saya ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.